fid daraini amin. Qalluhu illa bi ihrami masyin, perkataan daripada pengarang kitab kecuali pada saat ihram, artinya takbiratul ihram bagi orang yang melakukan jalan kaki. Jadi kalau orang bepergian jalan kaki mau sholat sunnah, pada saat takbiratul ihramnya harus ngadep kiblat, nggak boleh nggak ngadep, berhenti dulu, Allahu Akbar. Nah begitu, nanti jalan terus baca Fatihah sambil jalan, nggak menghadap ke arah kiblat. Itu begitu. Kecuali pada saat lagi takbiratul ihram bagi orang yang memang bepergiannya jalan kaki. Itu masyin itu artinya berjalan kaki. Kalau rokib berkendaraan. Kalau rokib kendaraan, kalau dulu tradisional yaitu kendaraan onta, ya kuda. Nah sekarang mobil, kereta, pesawat, kapal laut. Nah itu namanya rokib, berkendaraan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jalan kaki, nah itu kalau kita mau sholat sunnah sambil berjalan boleh, tapi pada saat takbiratul ihram harus ngadep ke kiblat. Syuru'un fi bayani tafriqati, ini dimulai menerangkan yaitu tafriqah, perbedaan bainal masyi, antara orang yang melakukan perjalanan pakai kaki, warrakibi, orang yang melakukan perjalanan pakai kendaraan, rokib namanya. Jadi bisa yang tadi saya bilang kendaraannya ya dari mulai yang tradisional dulu sampai sekarang yang udah modern. Nah itu namanya rokib. Ba'da zikri istirokihima, setelah disebutkan ada kesamaan keduanya. Fi jawazi tanapuli, boleh sholat sunnah alal wajhi sabiki, menurut jalan yang sudah lewat. Sholat sunnah boleh tidak menghadap ke arah kiblat bagi orang melakukan perjalanan umum, perjalanannya bagaimana aja. Nah sekarang dijelaskan ada bedanya. Kalau melakukan perjalanan pakai kaki, langsung jalan kaki, itu tidak seperti melakukan perjalanan saat rokib. Kalau naik pesawat, ya nggak perlu kita nyari Ka'bah mana, kiblat mana. Ya, jadi nakodanya, pilotnya disuruh ngarahin ke arah kiblat dulu, enggak, gitu, repot. Naik mobil juga begitu, ya. Jangan cari-cari arah kiblat dulu. Nah begitu. Tapi kalau jalan kaki, nah itu mesti harus diarahkan madhab ke kiblat dulu pada saat takbiratul ihram. Jadi ada bedanya ya Bapak Saudara. Ada bedanya antara ya jalan kaki dengan berkendaraan. Nah ini disebutkan makanya sama pengarang kitab. Qauluhu wa ruku'ihi, saat rukunya juga sama. Jadi saat rukunya kalau lagi jalan kaki harus ngadep kiblat. Jadi ruku ngadep kiblat. Wa sujudihi, sujudnya pada saat sujud juga harus ngadep kiblat. Jadi pada saat takbiratul ihram, 2 pada saat ruku, 3 pada saat sujud. Termasuk duduknya nanti. Ya, duduk habis ini sujud. Nah, seperti itu. Ayu wajulusihi, dan duduknya baina sajdatahi, antara 2 sujudnya. Itu doang 4. Yang harus ngadep kiblat 4 doang tuh. Kalau lagi jalan kaki, ya saat takbiratul ihram tetap ngadep ke arah kiblat, saat ruku tetap ngadep ke arah kiblat, saat sujud tetap ngarah ke arah kiblat, duduk antara 2 sujud juga harus ngadep ke arah kiblat. Selainnya boleh sambil jalan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ada orang lagi melakukan perjalanan dari Kampung Baru menuju Ciputat jalan kaki, dia sambil sholat. Nanti kalau mau takbiratul ihram nyari kiblat, Allahu Akbar. Udah jalan lagi baca Fatihahnya, ya jalan baca surahnya jalan. Ntar ruku ngadep kiblat lagi, Allahu Akbar. Nah, terus i'tidal jalan lagi. Tas sujud ngadep kiblat lagi, duduk ngadep kiblat. Nah, sujud ngadep kiblat lagi, berdiri baca Fatihah, jalan lagi. Cuma orang bilang ini begini apa gitu. Padahal ini bener banget itu ya, lagi bener banget. Cuma kagak umum namanya. Iya, kagak umum.
Kata orang begini, lu di rumah aja kagak pernah sholat sunnah, jalan habis sholat sunnah, tuh begitu. Nah makanya ini sekedar hukum namanya, kita biar tahu. Ya jadi ini sekedar hukum. Tapi kalau bisa mah kalau lagi jalan kaki jangan dikerjain, ntar orang pada bingung ya. Nah gitu, jalan kaki sambil sholat sunnah. Ya ntar macem-macem orang jadi menimbulkan fitnah jadinya. Beda kalau kita lagi di kendaraan kali. Ya orang gak ada yang tahu. Kalau jalan orang pada lihat semua, pada nonton tuh ngapain tuh dia. Nah begitu. Padahal itu bener. Ya padahal itu bener. Ya sholat seperti itu. Makanya ya ini aturan. Boleh sholat sunnah sambil jalan kaki. Ya bahkan tidak menghadap ke arah kiblat. Kecuali pada 4 macam tadi. Pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat sujud, ya pada saat apa lagi? Saat duduk antara 2 sujud. Walahul masyu, bagi dia boleh berjalan, watarku tawajjuhi, dan boleh ninggalin arah ke kiblat saat kapan? Fi qiyamihi, pada saat berdiri. Tuh, pada saat berdirinya ya boleh tidak menghadap ke arah kiblat sambil jalan aja, sambil baca Fatihah, baca surah. Wa'tidalihi, pada saat i'tidalnya, itu pada saat i'tidal tuh ya itu boleh ya tidak menghadap ke arah kiblat sambil jalan. Wa tasyahudi, pada saat tasyahudnya, baik tasyahud awal maupun tasyahud tsani kalau seandainya ada. Tapi biasanya kalau sholat sunnah hanya tasyahud ya sekali doang. Mau sholat 1 rakaat, mau sholat 2 rakaat, mau sholat 4 rakaat, tetap 1 tasyahud. Kita sholat sunnah asar 4 rakaat sekaligus 1 kali tasyahud. Kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, tetap 1 tasyahud. Nah, kecuali kalau sholat zuhurnya ada tasyahud awal dan tasyahud tsani atau tasyahud akhir. Nah itu pada saat tasyahud kita sholat sunnah ya lagi musafir melakukan perjalanan pakai jalan kaki, boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Ya begitu. Waktu diri, waktu i'tidal, waktu tasyahud. Walawil awwala, sekalipun tasyahud yang pertama. Wasalami, pada saat salam juga sama. Tasyahud terus sampai salam sambil jalan aja. Ya itu boleh. Wa huwa ma'na qaulihim, itulah makna ucapan mereka para ulama, yastaqbilu fi arba'in, dia harus menghadap ke arah kiblat pada 4 macam, wa yamshi, dan dia boleh sambil jalan fi arba'in, pada yang 4 macam. Itu kan 4 macam tuh ya. Takbiratul ihram. Ya, kemudian apa lagi? Ya, saat ruku, saat sujud, dan saat duduk antara 2 sujud. Nah sekarang boleh tidak menghadap ke arah kiblatnya pada saat lagi jalan. Itu juga 4, yaitu 1 waktu berdiri, 2 waktu i'tidal, 3 waktu tasyahud, 4 waktu salam. Sama-sama 4. Ya, sama-sama 4. Nah itu yang dimaksud wa yamshi fi arba'in wa yalzamuhu itmamu ruku'ihi, dan diwajibkan menyempurnakan rukuknya, wa sujudihi, dan menyempurnakan sujudnya. Jadi kalau lagi jalan ya rukunya sempurna, ruku, sujud sempurna. Illa iza kana yamshi fi wahalin, kecuali kalau orang itu lagi jalan di tempat yang becek. Wahal itu artinya becek. Kenal becek? Belok, kenal belok. Nah kalau orang-orang kita masih kenal becek. Mungkin kalau anak-anak kita sekarang tanya becek dibingung ya. Udah nggak ada masalahnya. Nggak kenal becek nih. Kalau dulu kita masih ini, wah belok banget, belok sama becek, orang bingung apaan belok becek. Nah begitu. Jadi kecuali kalau kondisi jalannya becek, ya belok. Lah kalau di mau ruku gimana? Sama sujud. Ya kira-kira tuh jidatnya ya belepotan. Nah itu belepotan juga bingung juga kita tuh. Ya belepotan. Ya nah itu. Jadi kecuali kalau memang kondisi jalan lagi becek. Nah itu nanti pakai isyarah saja. Jadi sujudnya pakai isyarah. Nah ini yang dimaksud illa iza kana yamsi fi wahalin, kecuali apabila ia jalan dalam kondisi becek.
au nahwi atau seumpamanya, becek, debel, belok, ya. Nah begitu. Fayakfihil ima'u, maka cukup pakai isyarat aja, alal aujahi, di atas muka, cukup isyarat. Tuh, itu yang namanya agama, masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh begitu. Yassiru wala tu'assiru. Jadi agama itu ngajarin kita nggak susah. Makanya nggak boleh kita bilang wah susah banget, nggak ada yang susah. Agama tuh nggak pernah nyusahin orang, tinggal kitanya aja. Ya, yang penting kita jangan gampangin gitu. Kalau hukum yang kita nggak bisa nanti dimudahin. Tapi yang kagak boleh gampangin, nganggap mudah, nganggap remeh terhadap agama, itu yang kagak boleh. Tapi kalau hukum itu nanti ada tingkatannya. Sholat hukumnya berdiri, ya. Kalau nggak berdiri nggak boleh. Ustaz sekarang saya lagi puyeng, nggak kuat, nggak mampu berdiri. Tuh boleh sambil duduk. Tuh begitu. Jadi artinya Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan. Jadi payakbihil ima'u alal aujahi, maka cukup dia boleh berisyarat alal aujahi menurut kaul yang paling kuat. 5 fil itmami, karena di dalam kesempurnaan minal masyaqqati zahirati, ada masyakat yang jelas. Karena ada masyakat tuh ya susah ya, jadi begitu. Wa talwis, badannya bisa ngotorin badannya. Talwis adanya ngotorin badannya, bisa kotor, tempatnya becek, disujud habis ya, pada ya apa belepotan. Nah begitu. Wasiyabuhu bitini, mungkin nanti pakaiannya pada kena tanah ya, wanahwi dan seumpamanya ya, kena becek, kotor dah. Walau wati'a, kalau seandainya ada orang menginjak amdan secara sengaja, najasatan ya bisatan aurutobatan, najis yang kering atau najis yang basah, batalat sholatu mutlakan, batal sholatnya secara mutlak. Kita sholat sambil jalan, sengaja ada najis kita injak, batal. Tetap sholat harus bersih. Sekarang kita sengajain, ya kita injak tuh ada najis, yang nggak boleh disengaja. Kalau yang namanya amdan sengaja udah jelas lah. Mau najisnya kering, mau najisnya basah, batalat sholat tuh, batal sholatnya. Nah begitu. Awya bisatan tapi sahwan, atau diinjak najis kering cuma lupa, nggak sengaja dia, nggak sengaja. Waparokaha halan, langsung dia ya menjauh, dipisahkan najis itu saat itu juga, lam yadurro, nggak apa-apa, karena tadi diinjaknya yang kering terus tidak disengaja, dan saat itu gerakan refleks spontanitas dia pisahkan dirinya dari najis itu saat itu juga, maka tidak apa-apa, artinya tidak batal. Begitu. Sama Bapak Saudara, kita lagi sholat nih, lagi sholat Allahu Akbar, rakaat pertama atau rakaat dua, tiba-tiba ada kotoran najis jatuh ke saya sini, ke sorban. Nah saya lihat spontanitas, saya langsung lepaskan sorban saya, jatuh sorban saya jatuhkan, dan menjatuhkannya tidak termasuk yaitu melakukan pekerjaan yang berat yang bisa membatalkan 3 kali berturut-turut, itu saya sholat nggak batal. Nah begitu, karena sorban saya najis, saya langsung jatuhkan, gerakan refleks spontanitas itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ya saya tidak lemparkan ini sorban yang kena najis, ya batal, karena saya sholat kejatuhan najis. Begitu Bapak Saudara ya. Jadi kalau seandainya kita ke sorban, itu boleh kita langsung lepaskan sorban kita, pakaian kita kan suci yang lainnya. Kecuali kalau seandainya memang di pakaian, baju, ya baju nyopotinnya gimana, ya susah ya. Kebetulan basah lagi itu kotorannya, susah dah. Kalau kering bisa kita jatuhkan cepet-cepet, boleh. Tapi kalau basah nempel berarti najis. Kalau najis batal nggak sholat kita? Batal.
batal. Bersihin dulu, yang kena kotoran aja bersihin, nggak usah semuanya. Yang ini kena kotoran, yang ini ya bersihin yang ini. Selesai bersih lagi, pakai lagi boleh nggak? Boleh. Kecuali kalau kita yakin ini Ustadz baju saya aja najisnya. Oh begitu. Di mana najisnya? Saya kagak tahu Ustadz. Ya karena udah kering. Di mana tahu udah. Nah ini wajib dicuci semua. Wajib dicuci semuanya. Kenapa? Karena ada najis tapi kita nggak tahu di mana tempatnya. Yang jelas baju kita ini ada najisnya, cuma kita nggak tahu di mana itu najisnya. Nah berarti ini baju wajib dicuci secara keseluruhan. Tapi kalau seandainya najisnya ada ya di lengan doang, ya sedikit, kita tahu jelas yakin nggak usah yang lain dicuci, ini aja yang najis dicuci, selesai ya kita langsung bisa pakai lagi untuk sholat. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi kita kembali tadi, kalau di sholat sambil jalan diinjek secara sengaja itu najis, baik yang basah maupun yang kering, batal sholatnya. Tapi kalau nggak disengaja, tapi najisnya yang kering, cepat dia langsung tinggalkan. Ya artinya dia jangan di situ lagi. Parokot itu artinya dia misahkan dirinya dari najis tersebut, spontanitas, lam yadurro, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, tetap ya begitu. Wa illa kalau seandainya ditetap aja di tempat najis tersebut, batalat sholatuhu, ya batal sholatnya. Ya ketahuan itu najis walaupun kering, ya di situ aja nggak boleh, ya karena itu bisa ya batal. Sebab salah satu kita sholat syaratnya harus bersih dari najis, ya di badan kita, di pakaian kita maupun di tempat yang kita gunakan untuk sholat. Badan, pakaian, tempat. Nah seperti itu. Intaha. Qauluhu fi marqadin, perkataannya pada marqad. Marqad itu tempat kita duduk. Kalau ada kendaraan tuh, ya dulu kan kadang-kadang orang kalau naik ya kuda, naik onta, kadang-kadang dibuat sekeduk gitu. Ya di situ enak tuh, ada tempat tidurnya. Karena dia melakukan perjalanan cukup jauh. Nah begitu. Jadi walaupun pakai onta, pakai kuda, tapi dia merasa nyaman, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Bahkan ada tempat tidur, marqad, tempat tidurnya. Ada tempat duduknya. Nah kalau sekarang ya mobil udah enak begitu. Ya mobil kadang-kadang didesain di situ ada tempat tidurnya, sehingga walaupun berhari-hari dia nyaman aja karena tidur di situ. Ya seperti itu. Huwa makanur raqadi, yaitu tempat dia tidur atau dia duduk. Ai au fi nahwi, atau seperti seumpamanya kahaudajin, seperti itu tempat ada sekedupnya. Wa huwa mahalun nisa'i, biasanya tempat perempuan. Ya biasanya kalau dia bawa keluarga, kalau dia naik kuda, naik onta, nggak ada tempat sekedupnya, ya itu kasihan untuk perempuan itu. Kalau perempuan kan mesti dia terjaga, terpelihara dari panas, dari hujan. Nah sehingga dibuatkan seperti itu. Nah itu lebih nyaman karena memang kendaraannya masih sangat tradisional, ya seperti itu. Ya kalau sekarang mah udah nyaman dah, kendaraan mau pergi mana aja juga ada. Ya udah tinggal ya orangnya. Ya kalau mungkin dia punya, nah itu udah nikmat sekali. Ya itu. Jadi sama seperti di pesawat. Ya di pesawat ada tempat tidur. Ya begitu. Tergantung di kelas mana dia adanya. Ya seperti itu. Fayalzamuhu tawajjuhu, maka diwajibkan mengarahkan pijami sholati dalam seluruh sholatnya. Ya seluruh sholatnya, bukan hanya pada saat takbiratul ihram saja. Wa itmamu kullil arkani, dan menyempurnakan semua rukun-rukunnya. Fa in ajaza, nah kalau seandainya dia enggak mampu, lemah, ansai'in, daripada sesuatu min zalika, dari hal itu, tarakas sholata roksan, maka ditinggalkan sholat sama sekali. Hadza ini takriru kalamihi, merupakan penjelasan daripada kalamnya musannif. Wa atamaduhu, dan diperkuat di dalam kitab Qoblam fi Hawasit Tahrir, di dalam kitab Hawasit Tahrir.
Qauluhu bermula perkataannya fi ghairi madzukira pada selain apa yang disebutkan. Wa huwal marqadu wa ghairu itu marqad dan lainnya, tempat tidur dan lainnya. Wa huwa nahu surjin wa bazza'atin seperti ya pelana dan sekeduk. Qauluhu in sahulal istiqbalu fihi kecuali jika itu memang gampang untuk mengarahkan ke kiblat padanya. Itu kalau dia mudah untuk mencari kiblat. Kalau naik onta ada sekedupnya, kemudian itu onta kan gampang diarahkan ke kiblat. Nah itu gampang namanya untuk mengarahkan ke kiblatnya. Tapi kalau seandainya pesawat udah susah, kita nggak bisa nyuruh pilotnya, tolong pilot ya arahkan ke kiblat saya mau sholat. Nah itu nggak bisa. Nah itu artinya boleh dah dia menghadap ke arah mana saja. Nah ini syaratnya insahulal istiqbalu fihi ait taharrumi, saat dia memang gampang untuk diarahkan ke kiblat pada saat takbiratul ihram. Tapi kalau kendaraan-kendaraan yang memang tidak bisa lagi, kapal laut, pesawat terbang, kereta api, mobil yang memang sulit untuk diarahkan ke kiblat, silakan dia sholat sunnah takbiratul ihramnya tidak menghadap ke arah kiblat, nggak apa-apa. Kalau tadi kendaraan yang tradisional tuh onta apa, karena kan talinya dipegang sama dia, nah itu tinggal diarahkan ya bisa. Nah seperti itu kalau gampang dan mudah itu boleh. Kan kana tiddabatu waqifatan, nih seperti ada kendaraan seperti onta, kuda, dia diem kagak jalan, ausairatan atau lagi jalan tapi wazimamu biadi, namun kendalinya tuh ya tali kekangnya dipegang di tangannya, sehingga kan itu gampang dimarahin kemana aja bisa. Au yastati uraqibuha al inhirab, atau memang pengendaranya mampu untuk membelokkan ilal kiblati kepada kiblat binafsi dengan sendirinya. Fayajibu, maka wajib al istiqbalu fihi, menghadap ke arah kiblat padanya ait taharrumi, yaitu pada saat takbiratul ihram. Itu kalau gampang. Tapi kalau yang susah itu nggak boleh, nggak apa-apa udah. Kecuali tadi jalan kaki, kalau jalan kaki gampang diarahkan ke kiblat takbiratul ihramnya. Tapi kalau naik kendaraan yang sulit untuk mengendalikan ke arah kiblat, ya itu tidak diwajibkan. Boleh dia sholat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ka'an kanat tuh. Jadi tadi dibilang wala yalzumu fi masyiwahu, dan tidak diwajibkan padanya selainnya. Wa in sahula, sekalipun gampang. Li'annal in iqada yahtatu lahu ma la yahtatu fi ghairi, karena yaitu in iqad akad yang jadi itu akan diambil kehati-hatiannya selama memang tidak ada kehatian di dalam yang lainnya. Fa ilam yasful, kalau seandainya tidak mudah alaihi tawaju untuk menghadap ke arah kiblat fitaharrumi pada saat takbiratul ihram, ka'an kana tindabatu su'batan, seperti kendaraan ini ontaknya atau kudanya susah ya untuk diarahkan, dikendalikan mengarah ke kiblat. Aula yastati'ul inhirab, atau dia tidak mampu untuk membelokkannya, li ajzihi, karena dia enggak mampu, lemah. Fala yajibu fihi tawajjuhu, maka tidak wajib di dalam sholatnya menghadap ke arah kiblat walaupun pada saat takbiratul ihram. Kenapa alasannya? Lil masyaqqati, karena masyaqqat. Alasannya begitu. Karena masyaqqat. Karena masyaqqat, artinya masyaqqat apa? Kesulitan dia, mengalami susah dikendaliin. Nah sama aja. Ya seperti kita naik ya mobil, naik kereta, naik pesawat. Jadi boleh saat takbiratul ihram tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau itu masih bisa dikendalikan, diarahkan untuk menghadap ke arah kiblat bisa, maka pada saat takbiratul ihram usahakan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau dia tidak mampu mengarahkan ke kiblat karena lemah, maka tidak wajib. Alasannya apa? Lil masyaqqati. Udah begitu aja. Alasannya karena masyaqqat. Kalau udah alasan masyaqqat udah boleh dah. Ya, yang tadinya enggak boleh jadi boleh. Kenapa? Masyaqqat. Nah, karena mengalami kesulitan, susah dia.
Cukup Bapak Saudara, nanti baru wahasilu, tandain sampai situ. Wahasilul mu'tamad dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Saudara, sebelum kita membaca doa, kita munajat dan kita mohon kepada Allah, ya kita baca Fatihah terlebih dahulu sehubungan ada dari jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga sehat, yaitu yang bernama Rita Zahara, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Nah begitu juga saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita semuanya, tetangga-tetangga Mushola Al-Makmur yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga kembali sehat sempurna dan bisa beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Isfa' lana ya habibana ya Rasulullah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.